Para pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan, sebagaimana kita sama-sama tahu, adalah satu tingkatan amal ibadah yang betul-betul menjadikan diri kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Bahkan Allah juga menegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 56, tidak ada pencipta yang dekat pada hamba Allah kecuali hamba tersebut sudah mampu untuk bisa mengamalkan al-ihsan. Hal itu ditegaskan di dalam firman-Nya, innallaha qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat dekat dengan hamba-hambanya yang melakukan ibadah betul-betul sebaik-baiknya ibadah. Tentunya amal yang terbaik yang kita lakukan dalam bentuk al-ihsan ini banyak sekali. Mujahadah dalam al-ihsan ini adalah tentunya yang sangat betul-betul dikehendaki oleh pencipta kita Allah dari para hambanya. Allah dalam hal ini juga menegaskan tersebut dalam surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Artinya adalah sesungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang masih berusaha terus-menerus dalam ibadahnya yang ditampilkan dan ditampakkan yang terbaik. Kalau sodako yang terbaik. Kalau ia melakukan birrul walidain yang terbaik. Tidak ingin menyakiti kedua orang tuanya. Ini termasuk adalah bentuk amal ibadah tertinggi, al-ihsan. Karena itu, wabil walidaini ihsana ini adalah salah satu di antara tuntunan ajaran dari ayat-ayat suci Al-Quran untuk bisa kita lakukan dan amalkan. Karena kita inginkan dalam segala hal adalah yang terbaik. Seseorang jika ingin untuk memilih menu makanan, tidak ingin menu makanan adalah menu makanan yang buruk, yang tidak enak. Semuanya adalah yang paling enak. Terhadap istri adalah juga kita diperintahkan oleh Allah untuk menampilkan dan menampakkan yang terbaik. Jika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu dengan yang baik. Artinya adalah baik di sini bukan kita melakukan hal yang buruk terhadapnya, tapi baik kita dalam bermuamalah dan bermuasyarah terhadap istri kita untuk melakukan hal-hal yang kita mau menerima apa yang buruk dari istri kita. Jika ada seseorang melakukan kezaliman, kita tidak membalas kezalimannya. Nah, itu yang disebut dengan al-ihsan. Jadi al-ihsan itu bukan kita membalas orang yang berbuat baik. Orang itu telah melakukan kebaikan padaku, maka aku balas kebaikannya. Bukan demikian. Artinya adalah jika seseorang melakukan hal yang buruk pada kita, kita balas dengan kebaikan. Itulah al-ihsan. Oleh karena itu, tentunya amal ketaatan ibadah al-ihsan inilah yang pastinya akan dibalas oleh Allah SWT dengan al-ihsan. Banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang menunjukkan bahwa kita harusnya dalam menampilkan amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Tentunya amal ibadah al-ihsan ini yang akan nantinya membuahkan hasil lanahdiyannahum subulana. Petunjuk-petunjuk kami akan berikan bagi mereka yang mau berusaha melakukan dan menampilkan ibadah yang terbaik. Namun jika kita tidak akan ada usaha dalam melakukan amal-amal ketaatan ibadah yang terbaik, niscaya tidak akan datang kepada kita taufik, inayah dan hidayah dari pencipta kita Allah SWT. Karena itu janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Lanahdiyannahum ini adalah petunjuk langsung dari pencipta kita Allah, agar kita mampu untuk bisa membuka lembaran yang terbaik dalam ibadah, yaitu al-ihsan.
Para pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihsan kita juga saat-saat melakukan perbuatan-perbuatan tambahan, itu juga termasuk adalah untuk menunjukkan bahwa kita inginkan diri kita usaha yang terbaik yang kita berikan dalam amalan-amalan tersebut di hadapan pencipta kita Allah SWT. Percontohan terkait dengan al-ihsan sangatlah banyak. Kita tahu bahwa pencipta kita Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam tuntunan dalam bentuk perintah maupun larangan, tujuannya agar hamba-hamba itu meraih tingkatan yang tertinggi dalam ibadah yang disebut dengan al-ihsan. Allah menegaskan di dalam firman-Nya, wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Artinya adalah hamba-hamba Allah yang mampu untuk bisa menekan kemarahannya. Lihat, seseorang yang mampu untuk bisa menekan kemarahannya. Tidak hanya itu, mampu untuk memaafkan mereka hamba-hamba Allah yang menyakitinya, yang mengganggunya. Di sini Allah langsung menunjukkan tempat bagi mereka yang mampu untuk bisa menahan amarahnya, bisa memaafkan mereka yang mendoliminya, bahwa Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan seperti itu. Wallahu ma'al muhsinin. Oleh karena itu, kita tahu bahwa Nabi Allah Zulkifli ketika saat mendengar ada sayembara yang dilakukan oleh seorang raja yang saat itu sudah tua, sudah lanjut usia. Dalam riwayat bahwa raja tersebut adalah Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa ini membuat sayembara, siapa saja berkerumun pada saat itu banyak umat manusia, ya. Siapa saja yang mampu untuk melakukan puasa di siang hari, ibadah di malam hari, dan ia tidak pernah untuk meluapkan amarahnya. Artinya adalah ia mampu untuk menahan dan menekan kemarahan yang ada padanya. Maka baginya untuk bisa menggantikan posisi kedudukanku sebagai raja. Tidak ada yang mampu pada saat itu melakukannya kecuali adalah Nabi Allah Zulkifli. Sampai syaitan dibuat putus asa oleh Nabi Allah Zulkifli. Karena syaitan ingin untuk memancing kemarahan yang ada pada Nabi Allah Zulkifli. Syaitan tersebut dalam riwayat saat itu mendatangi Nabi Allah Zulkifli, mengadukan bahwa dirinya dizalimi oleh seseorang. Ingin untuk meminta keadilan daripada Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli mengatakan, jika engkau mendatangkan orang tersebut yang telah berbuat zalim padamu, sehingga aku juga bisa mendengar pernyataannya, maka aku akan putuskan dan tetapkan hukumannya. Namun syaitan memaksa, putuskan sekarang. Kata syaitan, kami belum bisa mendengar langsung dari orang yang telah berbuat zalim padamu. Datangkan dia. Keesokan harinya datang lagi syaitan. Sampai yang selanjutnya hari ketiga datang lagi syaitan. Sampai putus asa syaitan menampakkan dirinya. Dan kemudian Nabi Allah Zulkifli berlindung pada penciptanya Allah SWT dari godaan syaitan. Yang saat itu menakut-nakutnya karena menampakkan apa yang ada pada dirinya untuk menakut-nakuti Nabi Allah Zulkifli. Karena sangat marah Nabi Allah Zulkifli tidak terpancing untuk bisa mengumbar amarahnya. Hal ini untuk menunjukkan bahwa tuntunan-tuntunan ajaran Allah yang kita lakukan yang terbaik itulah yang akan menyampaikan kita pada tingkatan yang tertinggi dalam ibadah, yaitu al-ihsan. Para pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-ihsan inilah sehingga disebutkan dalam salah satu cerita adalah ada 5 bersaudara. Suatu kali saudaranya yang paling besar ingin untuk
dipilihkan oleh ayahnya menikah secepatnya. Kata saudaranya yang paling besar, "Tidak wahai ayahku, aku tidak akan menikah kecuali aku sudah bisa merawatmu terlebih dahulu. Sudah berbuat baik sebaik-baiknya terhadapmu. Untuk menunjukkan tanda baktiku, aku tidak akan menikah kecuali kebaikan-kebaikan dan bakti-baktiku betul-betul nyata." Akhirnya kemudian anaknya yang paling besar tersebut didahului oleh adik-adiknya menikah terlebih dahulu. Sampai kemudian ayahnya yang melihat bahwa anaknya yang paling besar ini betul-betul berbakti padanya, mengatakan, "Wahai anakku, menikahlah." Namun ternyata anaknya tetap saja jawabannya, "Aku tidak akan mau menikah kecuali aku tampilkan baktiku sebaik-baiknya di hadapanmu, wahai ayahku." Ayahnya pun kemudian meninggal dan kemudian menulis surat wasiat. Dibaca surat wasiat itu bahwa tarikah atau warisan tidak bisa dibagikan kecuali anaknya yang paling besar ini menikah terlebih dahulu. Namun anak-anaknya yang adik-adiknya yang sudah terlebih dahulu menikah, mereka tidak terima. Mereka ingin supaya rumah itu cepat dijual dan warisannya cepat dibagikan. Tidak ingin untuk mengikuti apa yang tertera di dalam surat wasiat ayahnya. Menuntut, akhirnya anaknya yang paling besar pun setelah ditinggal oleh ayahnya mengatakan, "Ya sudah, juallah." Tiba-tiba datang pembeli dan kemudian saudara yang paling besar ini membagi-bagikan semua uang yang sudah ia terima dari pembelian orang tersebut ya, kepada adik-adiknya setelah mereka sudah mendapatkan warisan. Lalu kemudian saudara yang paling besar ini yang masih menempati rumah tersebut mendatangi pembeli itu dan mengatakan, "Wahai saudara yang telah membeli rumah ini, bisakah engkau memberikan tenggang waktu untuk saya sehingga aku bisa mendapatkan tempat dan aku akan keluar dari rumahmu yang sudah engkau beli? Karena tentunya aku melakukan ini tiada lain karena melakukan wasiat sebagaimana yang tertulis di dalam surat wasiat ayahku." Setelah dibaca oleh pembeli tersebut, terkesan pembeli itu, "Iya, aku akan berikan tenggang waktu." Setelah berlalu 3 bulan kemudian pembeli itu tiba-tiba mengetuk pintu, mendatangi dari saudara yang paling besar dari keluarga tersebut yang masih menetapi rumah tersebut, masih belum ada tempat tinggal yang cocok karena uang warisannya tentunya masih belum cukup untuk bisa membeli tempat tinggal yang layak untuknya agar ia bisa hidup setelahnya. Akhirnya ketika mendengar ketukan tersebut, terlihat wajah pada anak perempuan yang paling besar ini rasa takut yang luar biasa. Jangan-jangan pembeli itu akan mengambil rumah ini. Betul, ternyata pembeli itu datang dan mengatakan, "Saya membawa surat dari mahkamah." Tambah takut saudara yang paling besar ini lalu berkata, "Wahai saudaraku yang baik, bisakah engkau memberikan tenggang waktu untukku agar aku bisa menata hidupku nantinya? Karena aku sampai saat ini belum mendapatkan tempat tinggal yang layak untuk bisa aku tempati." Lalu pembeli itu berkata, "Aku membawa surat mahkamah untuk menunjukkan bahwa rumah ini sudah atas nama dirimu." Lihat balasan dari Allah SWT. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Mereka yang melakukan yang terbaik, menampilkan dan menampakkan perbuatan yang baik, pasti tidak akan disia-siakan oleh pencipta kita Allah SWT. Oleh karena itu, ketika pembeli itu berkata, "Wahai saudari, ini adalah surat langsung dari hakim menyatakan bahwa rumah ini atas namamu. Dan aku datang kepadamu bukan untuk mengusirmu,
tapi tujuanku adalah untuk melamarmu. Jika engkau mau, kita menikah. Jika engkau tidak setuju, tetap rumah ini aku hadiahkan untukmu. Demikianlah Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang senantiasa menampilkan dan menampakkan terbaik dalam ketaatan amal ibadah. Utamanya adalah ketika seorang anak betul-betul ingin untuk menampilkan dan menampakkan bakti yang terbaik di hadapan kedua orang tuanya yang saat itu tentunya dalam keadaan sakit. Ya. Nah, dia tidak ingin untuk menjadikan baktinya akhirnya menjadi putus karena sebab ia menikah dan meninggalkan orang tuanya. Namun Allah SWT maha melihat, maha mengawasi hamba-hambanya. Ternyata apa yang sudah dilakukan oleh wanita ini, apalagi rela untuk didahului oleh adik-adiknya menikah terlebih dahulu, ternyata mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ditegaskan dan difirmankan oleh pencipta kita Allah SWT. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bercermin daripada ibrah atau pelajaran dan pembelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dari peristiwa yang terjadi antara Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Mereka berdua juga menampilkan dan menampakkan yang terbaik dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim sidqul iman. Ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim sidqus sabar. Kebenaran dalam keimanan dan keyakinan, kebenaran dalam kesabaran dalam melaksanakan perintah tersebut, sekaligus al-ihsan, membaikkan perintah itu dengan tanpa ada keluh kesah, tanpa ada mungkin bantahan atau sesuatu yang terkesan tidak rela dan tidak ridho. Tapi ternyata Nabi Allah Ibrahim menampakkan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah itu tidak hanya keikhlasan tapi juga al-ihsan. Mudah-mudahan kita semua dalam berkorban saat ini kita tampilkan dan tampakkan yang terbaik. Mereka yang berkesanggupan ada rizki meskipun sedikit berusaha untuk mencapai tingkatan al-ihsan, niscaya Allah akan memberikan balasan yang berlebih di luar daripada dugaan hamba tersebut. Apalagi kemampuan itu adalah betul-betul ada padanya, tapi tidak melakukan pengorbanan. Maka Nabi menegaskan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Jadi siapa saja yang mendapatkan kelebihan daripada rizki di saat datangnya Idul Adha, Idul Kurban, Idul Nahar, tidak mau berkorban, niscaya Nabi menjadikan hamba tersebut tidak boleh dekat-dekat dari tempat sholat yang dilakukan oleh Nabi. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan taufik, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita mampu untuk mengambil hikmah, ibrah dari apa yang terjadi terhadap Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail dalam ayat-ayat suci yang diabadikan oleh Allah yang sama-sama kita perdengarkan tadi, untuk bisa kita amalkan dalam bentuk amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh pencipta kita Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT meridai seluruh amal-amal ketaatan, amal ibadah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.